Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumarisa Putri, mahasiswi Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam manajemen perkantoran. Pengertian: keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2, tercantum, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Yang termasuk kecelakaan kerja. Pertama, kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. Yang kedua, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar. Dan yang ketiga, penyakit akibat kerja. Tindakan kantor untuk mencegah kecelakaan kerja meliputi: yang pertama, pengendalian teknis seperti sistem ventilasi, penerangan, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, penyempurnaan anggaran ekonomi. Yang ketiga, pengawasan kerja. Yang keempat, peningkatan mekanisme yang tepat guna. Dan yang kelima, pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan kerja di bawah petugas khusus yang profesional. Aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja karyawan sejauh hal tersebut dapat diimplementasikan. Attitude dari manajer terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam implementasinya di perusahaan. Karyawan harus bisa melihat secara langsung bagaimana perusahaan dan manajer memandang bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang sangat serius. Karyawan hanya akan melihat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas jika perusahaan dan manajer mereka lihat serius untuk berupaya sedemikian rupa untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Contoh kondisi kerja yang tidak aman bisa diakibatkan karena beberapa hal, seperti: pertama, peralatan yang tidak dijaga atau dirawat dengan baik, seperti jadwal servis mesin yang menyebabkan rusak mesin. Yang kedua, peralatan yang rusak. Dan yang ketiga, prosedur yang berbahaya dalam penggunaan peralatan atau mesin dalam pengoperasian mesin. Sebaiknya diperhatikan dan dibaca dengan baik manual prosedur yang disediakan untuk memastikan mesin bekerja dengan optimal dan menghindari kecelakaan karena pengoperasian yang salah. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Tindakan dalam mencegah kecelakaan sesuai dengan masing-masing kasus. Untuk menanggulanginya dengan melakukan program 3A atau Triple A program yang terdiri dari: yang pertama, teknik. Tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas-perkakas dan mesin-mesin dengan alat-alat mencegah kecelakaan, seperti misalnya tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin tersebut, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. Kemudian perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan bekerja guna mencapai pendidikan education safety sebesar mungkin. Pelaksanaan. Akhir tindakan pelaksanaan memberikan jaminan bahwa peraturan-peraturan pengendalian kecelakaan dijalankan. Tanggung jawab dan keselamatan kerja. Untuk pihak manajemen, yang pertama memberikan bimbingan untuk pencegahan kecelakaan, dan yang kedua meyakinkan bawahan tentang pentingnya keselamatan kerja. Untuk supervisor, yang pertama memperhatikan kondisi kerja yang aman, dan yang kedua meyakinkan pekerja mengikuti cara kerja yang aman sesuai dengan aturan keselamatan kerja. Untuk pekerja, yang pertama mempelajari peraturan kerja yang mencakup keselamatan kerja, dan yang kedua memberikan contoh cara kerja yang aman kepada rekan kerja yang baru. Pengamanan. Pengamanan kantor dapat ditinjau dari beberapa segi, contohnya dalam gangguan keamanan, motifnya dalam kriminal atau politik, bentuknya seperti pencurian, kebakaran, kerusakan, sabotase atau pemogokan. Penyerahan kegiatan keamanan. Kegiatan pengamanan diarahkan kepada 3 sasaran. Yang pertama, keluar. Pencegahan dan penindakan sejak usaha tindakan kriminal yang datang secara terbuka maupun secara tertutup, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis yang datang dari luar lingkungan. Yang kedua, kedalaman. Pencegahan dan penindakan terhadap setiap usaha subversif, sabotase, spionase, dan destruksi secara tindakan-tindakan kriminal lainnya, baik yang datang secara terbuka maupun yang tertutup, bersifat psikis, yang datang dari dalam lingkungan dengan bantuan dari unsur-unsur yang berbeda di luar. Dan yang ketiga, alam. Pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh alam, flora dan fauna, seperti pohon-pohon besar yang tumbang, gangguan kelompok binatang dan sebagainya,
serta melakukan tindakan-tindakan penanggulangan untuk mengatasi akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.